Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Maisara Nasution, NIM 194010132, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin memenuhi ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Manajemen Jiswab. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai manajemen pengawasan lembaga pengelola Jiswab. Disimak ya teman-teman. Baiklah teman-teman, materi yang akan saya bawakan dalam judul kali ini yaitu yang pertama adalah pengertian pengawasan, yang kedua adalah karakteristik pengawasan, yang ketiga adalah metode pengawasan lembaga, dan yang terakhir keempat yaitu sanksi bagi lembaga pengelola zakat. Untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian pengawasan. Jadi, pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan tersebut. Jadi, biasanya dalam bahasa Inggris pengawasan ini biasa disebut dengan controlling. Jadi, kalau dalam bahasa Inggris, controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results. Nah, kalau pengertian lainnya yaitu pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Nah teman-teman, ada juga nih pengertian pengawasan menurut para ahli. Nah untuk yang pertama, menurut Basu Swasta. Nah, menurut si Basu Swasta ini, pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Nah, ada lagi nih, yang kedua yaitu menurut SP Siagian, yaitu pengawasan merupakan sebuah proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin supaya seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan sehingga dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, kemudian juga untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, kemudian untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan ataupun pemerintahan. Kemudian untuk materi kedua yaitu mengenai karakteristik pengawasan. Nah teman-teman, ada 10 nih karakteristik pengawasan. Untuk yang pertama yaitu akurat. Maksud akurat ini adalah informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus sesuai ataupun harus akurat. Nah yang kedua adalah tepat waktu. Maksudnya di sini adalah informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. Nah untuk ketiga yaitu objektif dan menyeluruh. Maksudnya di sini adalah informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta lengkap. Dan yang keempat adalah realistik secara ekonomis. Maksudnya di sini adalah biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. Untuk yang kelima yaitu realistik secara organisasional. Maksudnya di sini adalah sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi. Nah, yang keenam mengenai terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Maksudnya di sini adalah yang pertama adalah setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi suatu kegagalan keseluruhan operasi. Nah, yang kedua, informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya. Dan yang ketujuh ada terpusat pada titik-titik pengawasan strategik. Maksudnya di sini adalah sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
Untuk selanjutnya yang kedelapan yaitu fleksibel. Nah, pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan. Nah, untuk yang sembilan yaitu bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Maksudnya di sini adalah sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar. Kemudian yang terakhir yang ke-10 yaitu diterima para anggota organisasi. Nah, sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab, dan berprestasi. Nah teman-teman, untuk materi ketiga yaitu mengenai metode pengawasan lembaga. Jadi yang pertama adalah ada itu pengawasan langsung. Nah, maksud pengawasan langsung ini adalah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif maupun dengan sistem investigatif. Nah, metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, yang kedua ada pengawasan tidak langsung. Nah, pengawasan tidak langsung adalah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Nah, laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya atau anggaran yang telah direncanakan. Nah, untuk yang ketiga yaitu pengawasan formal. Pengawasan formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit atau aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Nah, yang keempat yaitu mengenai pengawasan informal. Nah, pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Nah, pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi atau pribadi. Nah, yang terakhir ada pengawasan administratif. Pengawasan administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Nah, kemudian pengawasan keuangan menyangkut tentang pos-pos anggaran atau rencana anggaran, kemudian pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan. Nah, materi terakhir teman-teman yaitu mengenai sanksi bagi lembaga pengelola zakat. Nah, sanksi bagi lembaga pengelola zakat ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999. Nah, sebelum kita tahu ataupun sebelum kita mengetahui sanksi bagi lembaga pengelola zakat ini, kita harus tahu nih, apa sih isi dari pasal 6 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999. Nah, untuk pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 yang pertama adalah pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan dibentuk oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, pembentukan Badan Amil Zakat, yaitu yang pertama nasional oleh Presiden atau usul Menteri, kemudian daerah provinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, yang ketiga daerah kabupaten atau daerah kota oleh Bupati atau Wali Kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota, kemudian keempat kecamatan oleh camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kemudian yang ketiga, Badan Amil Zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsulatif, dan informatif. Kemudian keempat, pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu. Yang kelima, organisasi Badan Amil Zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawasan, dan unsur pelaksana. Kemudian kita juga harus tahu mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 7. Nah, untuk yang pertama yaitu lembaga amil zakat dilakukan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Kemudian kedua, lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Nah teman-teman, untuk sanksinya yaitu terdapat dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999. Nah untuk pertama yaitu setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 12, dan pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 30 juta rupiah. Nah untuk kedua, tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 di atas merupakan pelanggaran. Nah kemudian ketiga ataupun terakhir, setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga materi-materi yang saya bawakan dalam memenuhi ujian tengah semester saya ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah kemudian juga teman-teman dapat mengetahui mengenai manajemen pengawasan lembaga pengelola JISWAP. Nah, saya minta maaf jika ada kesalahan kata dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.